أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, para alim ulama, para guru, para asatidz yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru kita bersama, Kiai Haji Miftahul Rizki, matanallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih fid darain amin. Juga yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Ustadz Udi, juga keluarga besar. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih panjang umur, dan segenap hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tiba di acara tawakuf, yakni diistirahatkan kegiatan taklim rutinitas mingguan kita dengan tujuan kita biar memperbanyak atau memaksimalkan waktu untuk menghadapi bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu sudah kita lalui. Semakin kemari tentu umur kita bukan makin bertambah sebenarnya, tapi makin berkurang jatah kita di dunia. Maka syukur alhamdulillah bagi siapapun orangnya yang telah menggunakan, mentasarufkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu atau dengan semua jenis kebaikan. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu, apapun bentuknya kebaikan, apapun bentuknya perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak serta-merta kita mampu melaksanakan kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kuat ibadah, diberikan kuat nuntut ilmu, diberikan kekuatan untuk melakukan apapun amal baik. Kalau bukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu walaupun selangkah. Maka dari itu patut disyukuri. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita dimudahkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk mendekatkan diri, maka caranya kita harus mendekat dengan orang yang dekat. Kata Imam Ghazali, beliau katakan al-qaribu minal qaribi qaribun. Orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan Allah itu terhitung qarib, dekat juga. Kalau kita secara langsung tidak mampu, maka dekati orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasul. Sebagaimana ulama katakan, alaika bi arbabis suduri faman ghada jalisan li arbabis suduri tasaddara. Lazimkanlah olehmu dengan para tokoh, para pemuka, para guru-guru, para asatidz, para pembimbing, deketin. Bagaimana cara mendekatinya? Apakah dengan fisik? Tentu tidak cukup dekat fisik doang. Harus ada yang dituntut, harus ada yang dicari, harus ada yang digali. Karena dekat doang, maling juga bisa dekat. Orang dekat-dekat taunya mau nyolong sendal. Ya. Tapi dekat di sini suhbah. Dekat di sini at-talab wal akhd. Menuntut ilmu, mengambil ilmu.
bukan hanya mendengarkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, seorang guru itu yang gimana? Hubungan seorang murid dengan guru itu gimana? Kata Imam Ibn Athaillah, laisa syaikhuka man sami'ta minhu. Bukanlah guru sejati itu yang kita dengar ilmunya saja, bukan. Tapi guru sejati itu walakin syaikhuka man akhadta minhu aw kama qala. Tetapi guru sejati itu adalah orang yang bisa engkau ambil. Kalau akhad itu mengambil sifat, mengambil karakter, bukan hanya ilmunya saja, tapi perbuatannya, karakternya bisa kita tiru. Maka itu sebenarnya guru. Itulah suhbah namanya. Itu yang dikatakan mujalasah, duduk bareng. Gitu. Bukan hanya dekat. Kalau dekat doang atau duduk doang, konser juga dekat. Orang nonton dangdut dekat. Tapi apa yang diambil manfaat? Maksud di sini suhbah bil adab. Duduk bareng, ambil ilmu, ambil akhlaknya, ambil yang baik-baik, tentunya dengan adab. Begitu tuh. Itu baru terjalin kedekatan. Kalau kita enggak dekat, enggak bisa langsung connect dengan Allah Subhanahu wa taala, dekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke wilayah hadratur Rasul, ke wilayah keharibaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berta'alluq, menta'alluqkan ruh kita dengan ruhaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menarik kita biar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suluknya Rasulullah, bagaimana Nabi sholatnya, bagaimana Nabi duhanya, bagaimana Nabi wudunya, bagaimana cara hidup Nabi, pola makan Nabi, semua kita pelajari. Itu cara biar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita belum bisa, jauh banget buat nginget Rasul, jauh banget buat selalu terbayang di keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang terakhir adalah dengan suhbatus syuyukh, bergaul atau mendekati, menyertai, duduk bareng dengan para guru, dengan guru-guru yang masih ada. Itu kunci untuk menuju hadratur Rasul. Sebelum kita masuk ke hadratur Rasul, berarti kita harus masuk ke hadratul masyayikh, keharibaan para guru. Karena ilmu itu nggak bisa didapat kalau kita nggak nimbrung. Ilmu nggak bisa didapat kalau kita tidak duduk di majelis beserta guru-guru. Ilmu tidak akan bisa kita amalkan kalau kita tidak mendapatkan dari guru-guru. Nggak bisa ilmu turun dari langit seketika. Atau ilmu itu langsung model kayak kita, nggak bisa, kecuali orang-orang tertentu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Emang sunatullah jalurnya ilmu itu melalui Rasul, kemudian sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, terus para guru sampailah ke kita. Nggak sekonyong-konyong, nggak serta-merta, ada proses yang Allah ciptakan. Maka dari itu beruntung di akhir zaman, di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang benar-benar semakin kemari semakin rusak, informasi makin ngerusak hati, informasi makin ngerusak akhlak dan lain sebagainya, kita masih dibimbing dan didekatkan oleh para guru-guru. Walaupun tentu kualitas para guru sekarang dengan guru-guru zaman dulu beda. Tapi kata ulama as-saqi baqi. As-saqi itu istilah buat solokan air. As-saqi baqi. Hujan masih ada, irigasi masih ada untuk nyirami tanaman. Cuma yang jadi pertanyaan, walakin aina man yatlubus sawaqi. Cuma sekarang pertanyaannya, kemana, di mana orang yang mencari aliran tersebut?
untuk menyirami hati kita, untuk menyirami jasad kita, untuk menyirami ruhani kita. Kalau bukan kita yang menyamperin ilmu, kalau bukan kita yang mencari, kalau bukan kita yang sungguh-sungguh, ilmu tidak akan datang ke rumah kita. Ilmu tidak akan sampai ke telinga kita, ilmu tidak akan sampai ke hati kita, ilmu tidak akan sampai menjadi amal kecuali ada upaya dari diri kita. Maka dari itu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, adanya guru-guru kita, ya, adanya Kiai Miftah hadir di ini majlis, juga di majlis-majlis beliau. Jangan diabaikan, jangan disia-siakan, ambil ilmunya, gali ilmunya, amalkan. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi bekal kebahagiaan kita. Orang di sana disari, orang di mana-mana, setiap mimbar mengajarkan, bahkan berwasiat tentang takwa. Setiap minggu kita dibekali oleh khatib suruh bertakwa. Artinya takwa itu apa? Takut sama yang tua? Bukan. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi, itu simpelnya. Tapi kalau digamblangin, arti takwa itu adalah mengamalkan ilmu. Nah, orang tidak bisa ngamalin ilmu kalau dia nggak nuntut ilmu. Artinya, kalau orang tidak menuntut ilmu, bagaimana dia bisa mengamalkan takwa? Takwa kan menjalankan perintah, contoh sholat. Perintah Allah sholat. Yang namanya sholat itu harus ada syarat dan rukun. Bagaimana kita mengetahui syarat dan rukun kalau bukan lewat ilmu? Kalau bukan lewat nuntut ilmu? Berarti makna takwa itu adalah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Tidak cukup kita ngamalin tanpa ilmu. Kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Manzumah Sofwati Zubad, beliau katakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, walaupun rajin sholatnya, tapi nggak tahu mana syarat, mana rukun. Ditanya rukun sholat ada berapa, nggak tahu. Ini rukun bukan, nggak tahu. Itu dipastikan amalnya ditolak. Coba kembalikan ke diri kita. Apakah kita sudah membedakan mana rukun, mana sunnah di dalam ibadah kita? Kalau kita tidak bisa membedakan, terlebih sampai kita mengatakan sunnah dikata rukun atau rukun dikata sunnah, rukun dikata sunnah, maka itu menciderai ibadah kita. Ibadahnya tidak sah. Maka dari itu penting kita di dalam melakukan ibadah itu daripada ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu untuk mensahihkan ibadah kita, ilmu untuk biar ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau seandainya nggak ada, malam yakun ya'lamu dza falyas'ali, malam yajid mu'alliman falyarhali. Tanya, kalau kita nggak tahu tanya. Tanya itu yang ngaji, bukan nanya doang, ngaji. Gitu ya. Malam yakun ya'lamu dza falyas'ali. Terus kalau yang ditanya nggak ada, misal di kampung ini nggak ada, kalau di sini alhamdulillah semuanya ada, gitu ya. Guru-guru banyak, tinggal semangat kitanya aja mau menggali atau tidak. Kalau kita semangat, semua udah tersedia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali di sini udah nggak ada ustadz, udah nggak ada guru-guru, maka baru kita cari malam yajid mualliman falyarhali. Kalau tidak ada seorang guru, kalau kita nggak nemukan seorang guru di dekat kita, di kampung kita, maka pindah ke kampung lain. Kita safar untuk menuntut ilmu, dan hukum safarnya adalah fardu ain. Hukum bepergiannya itu fardu ain untuk mencari ilmu. Maka dari itu alhamdulillah kita hampir setiap minggu, bahkan di Jakarta, di Betawi, hampir setiap malam di sana sini pengajian. Entah di majlis, entah di musola, di masjid, pengajian di mana-mana. Tinggal kitanya aja, tinggal mempersiapkan diri.
Kuncinya satu, cinta. Kalau nggak ada cinta, susah. Imam Haddad katakan, wa'lam annal musara'ata ilal khairat wal muhafadzata 'alal ibadat wal mudawamata 'ala ta'at da'bul anbiya'i wal awliya fi bidayatihim wa nihayatihim li'annahum a'raful khalqi billah fala jarama kanu a'badahum wa atwa'ahum wa akhsyahum lahu fa inna iqbalal 'abdi 'ala rabbih wa ibadatahu lahu 'ala qadri mahabbatihi lahu wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rifah wa fa kullama kana al 'abdu a'rafa billah kana ashadda hubban lahu wa aktsara ibadatan. Kata Imam Haddad, ketahuilah bahwa bersegera terhadap segala bentuk kebaikan termasuk nuntut ilmu itu kebaikan. Kita nggak mungkin atau seorang hamba itu nggak bisa kita segera cekatan terhadap bentuk kebaikan kecuali di dalam hati kita ada keyakinan dan ada cinta. Di situ katakan wa'lam annal musara'ata ilal khairat wal muhafadzata 'alal ibadat, dan menjaga atas ibadah-ibadah perintah-perintah Allah, wal mudawamata 'ala ta'at, dan continue terus-menerus istiqamah atas ketaatan, itu semuanya da'bul anbiya, kebiasaan para nabi dan para wali. Baik di awal perjalanan spiritual mereka dan akhir perjalanan spiritual mereka, mereka sudah taat, mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah langsung, ada perintah langsung. Ibarat kata adzan nggak lama sholat, adzan sholat. Itu berat kecuali mereka para aulia. Kenapa begitu mereka itu mampu menjalankan perintah Allah? Karena mereka yakin. Karena keyakinan mereka top, kuat, keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala luar biasa akidahnya. Maka tidak diragukan mereka itu menjadi hamba yang paling taat, hamba yang ahli ibadah, hamba yang paling takut karena modal keyakinan. Maka sesungguhnya menghadapnya seorang hamba kepada Allah, menyambut perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, ada kebaikan langsung dilakukan, itu tergantung rasa cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga begitu. Kalau di dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah, ada kecintaan kepada Rasulullah, ada kecintaan kepada orang-orang soleh, maka hati kita diberikan oleh Allah siap sedia untuk menerima. Jadi enggak boleh dengar ada pengajian langsung. Kenapa? Karena dia cinta sama ilmu. Tanamkan dulu cinta. Orang kalau nggak ada cinta susah. Susah kalau nggak ada cinta mah. Dulu saya diceritain, ada saya punya teman, ini fakta. Dia cerita ke saya, awal mula ketemu jodohnya itu gimana bang? Kata dia, dulu saya bang, jadi lagi mangkal, lagi narik, lagi mangkal, tiba-tiba ada cewek, mana orang jauh lagi, orang seberang, tuh cewek kerja jadi perawat. Nah ini teman saya naksir ceritanya, karena ada rasa cinta dia penasaran, disamperin tuh, saking pengen kenalnya, setiap dia lewat nanya itu masuk enggak di klinik itu. Oh masuk. Gimana caranya biar kenal? Dia pura-pura sakit, dicerita tuh, pura-pura sakit saking pengen diperiksa sama tuh perawat. Akhirnya diperiksa lah, kata itu perawat, orang kagak ada penyakitnya sih. Emang sengaja saya mah kagak ada penyakitnya, pengen ketemu doang. Itu kenapa bisa begitu? Karena ada
Cinta. Kalau nggak ada cinta mah bodoh amat. Mau kayak gimana juga. Jadi kuncinya kita biar ilmu itu masuk, biar kita betah, nyaman dengan ta'lim, dengan majlis ta'lim, dan juga kita dikasih kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Kuncinya cinta. Kalau sudah ada cinta, baik itu cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ahli ilmu, terus cinta kepada sang pemilik ilmu, yaitu Allah dan Rasul, maka di situ ada upaya. Orang kalau udah cinta melibur aja pengennya ngaji mulu. Ini misal diliburin tahu-tahu pada nongkrong di luar. Ya mana diliburin lagi. Kayak Majnunul Laila, syahidnya beliau katakan di dalam salah satu syairnya, amurud diyara Laila, uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara. Aku lewat ketemu rumahnya Laila. Terus pas lewat itu tuh tembok dicium-ciumin. Ibarat kata ada tiang-tiang dipeluk, tapi niatnya bukan meluk tiang, tapi meluk siapa? Laila. Tuh kalau udah cinta mah rumahnya aja diusap, diciumin. Asal lewat rumahnya ser aja ya, gemeteran. Itulah orang yang udah di hatinya ada cinta. Nggak usah dia masuk, nggak usah ngelihat Laila, ngelihat rumahnya udah keinget Laila. Amurud diyara Laila. Nggak usah rumah, lewat kampungnya aja udah kebayang-bayang, sampai nyusruk di got naik motor. Kenapa? Karena kebayang-bayang orang yang dia cintai. Wa ma hubbud diyari syaghafna galbi. Dan bukan karena demen sama rumah. Aku mabuk kepayang ini bukan karena cinta sama rumah. Walakin hubbu man sakanad diyara. Tapi yang membuat aku mabuk kepayang karena jatuh cinta sama pemilik rumah. Begitu tuh. Orang kalau sudah cinta mah susah dah. Maka tanamkan dulu cinta sama ilmu, tanamkan cinta sama ahli ilmu. Maka di situ cepat. Ya, karena tidak ada penghalang. Liburnya enggak kerasa libur, jauhnya tidak kerasa jauh, malah kerasa dekat kalau udah ada cinta. Begitu kebayang-bayang apa yang diterangkan, kebayang-bayang apa yang diajarkan. Tuh, tanamkan dulu rasa cinta. Nanti ilmu ngikut. Coba aja ngaji doang tanpa ada cinta, hilang ilmu. Kalis kayak daun sama air, kayak daun talas sama air, ya begitu. Ngaji mengaji, tapi nggak ada asar. Tapi kalau orang ada cinta, jangankan dia ngaji tiap hari, ngaji seminggu sekali, dia akan kebayang terus, nempel. Itulah kekuatan cinta. Banyak syahidnya, begitu ya. Jadi untuk kita itu mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkan ilmu, ya harus ada cinta terhadap ilmu tersebut. Orang kalau sudah ada cinta, dia akan ta'zim, dia akan mengikuti. Itu andai kita korbankan jiwa raga kita buat ilmu, ilmu ngasih kita sedikit. Kata ilmu, a'tikullak, berikan jiwa ragamu buatku, perjuangin aku, total 100% perjuangin buat mendapetin aku. Fasa u'tika ba'di, aneh kasih sedikit. Tuh ilmu tuh, kita berjuang 100% aja, jiwa raga kita siang malam buat ilmu, ilmu ngasih dikit, apalagi kita malesan gitu. Maka dari itu pesennya, walaupun kita di bulan ini diliburin, ditawakufin, di bulan Ramadan jangan berhenti nuntut ilmu, jangan berhenti mengamalkan ilmu. Ada kesempatan dimanapun, ambil ilmu tersebut. Karena ilmu itu atau hikmah itu, katakan al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu atau ilmu yang manfaat itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Maksudnya barang hilang, dia harus dicari. Kalau kita kehilangan barang berharga, nyari nggak?
Kali biarin aja. Enggak kan? Nah, begitu juga ilmu. Giliran kita dikurangi upah atau dikurangi jatah, misal makan sehari biasanya 5 kali kurang jadi 3, ngeluh nggak? Atau sehari 3 kali dikurangi jatahnya 2 kali, ngeluh nggak? Ngeluh ya? Atau sehari sekali aja makannya, ngamuk. Kalau kata orang Betawi, lapar galak, kenyang bego. Ternyata itu ada di Ihya juz 2 istilah itu. Jadi orang Betawi juga orang dulunya ngaji. Ada istilah lapar galak, kenyang. Coba aja orang lagi lapar dicolek, kalau nggak diamuk. Kalau udah kenyang, bego, udah pengen tidur, males. Begitu tuh ya. Kalau jatah makan kita ataupun upah kita dipangkas, pasti ada keluhan dari diri kita. Nah sekarang kalau jatah ngaji kita dipangkas, ngeluh nggak? Biasanya ngaji rajin, biasanya ngaji tiap minggu, biasanya ngaji tiap hari, tiba-tiba ini berkurang, biasa aja ya, nggak ada keluhan. Berarti kita ini lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat. Harusnya nih, ketika biasanya sehari sejuz, ini enggak. Biasanya sehari duha, sehari ini enggak. Biasanya ngaji, ini enggak. Harusnya dia meronta jiwanya. Iya ya, makanan dikurangin kita marah. Terus gaji dipotong, kita marah. Tapi kenapa giliran agama, giliran ilmu yang dikurangi, kita santai-santai aja. Kayak kita waktu kecil ngaji libur, girang banget. Ngaji libur diumumin semua, yang kagak tahu biar tahu semua. Ngaji libur, kita main aja udah. Itu kan masih kecil, kalau udah tua masa mau gitu. Ngaji libur diumumin di speaker, ngaji libur, agak gitu. Ya, harusnya kita sedih karena kata Imam Ghazali, kita bertambahnya umur makin bertambah tapi nggak dipakai ngaji, jangan girang. Ini mah ngaji kagak, ibadah kagak, umurnya bertambah dia malah girang. Dirayain, bikin nasi tumpeng, nasi kuning, habis itu didoain, dia girang tuh, senyum aja didoain rame-rame. Semoga panjang umur, ya gitu enggak? Padahal itu aslinya kata Imam Ghazali, wala yazidu kibarus sinni lil jahili illah jahlan. Tidaklah bertambah usia, makin dewasa kalau kitanya rajin ibadah, rajin ngaji, girang, seneng. Karena umur kita dipakai buat nuntut ilmu dan ibadah. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, ngaji kagak, ibadah kagak, umur nambah. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang geblek nambah umur, itu nambah gebleknya. Bahasanya begitu dia. Wala yazidu kibarus sinni lil jahili illa jahlan. Jadi ketika didoain tuh, semoga panjang umur, itu bukan panjang umur sebenarnya. Moga tambah geblek, begitu. Kitanya aja kagak nyadar. Bener nggak? Kalau kita nambah umur, enggak nambah pengetahuan, enggak nambah amal, sama aja kita nambah-nambahin dosa. Kita nambah dosa malah girang, nambah jauh dari Allah malah girang. Kalau orang sini mah yang hadir, insya Allah makin tambah umur, makin tambah pengetahuan, begitu ya. Makin tambah umur, tambah amal, makin tambah umur, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah. Kalau ini mah enggak berlaku, alhamdulillah enggak berlaku ya. Mudah-mudahan kita dikasih taufik terus sama Allah Subhanahu wa taala untuk selalu talabul ilm, untuk selalu mengamalkan ilm, untuk selalu ikhlas, untuk selalu istiqomah di jalannya Allah dan Rasul dan jalannya para guru-guru kita. Nah terakhir kita baca Fatihah buat guru-guru kita yang udah wafat, buat orang tua kita yang sudah wafat, buat para masyayikh. Ini tempat yang dengan perjuangan mereka kita bisa menikmati zaman ini, menikmati fasilitas ini, menikmati tempat ini lantaran
perjuangan orang-orang tua kita ya. Jangan lupakan jasa mereka. Juga buat diri kita agar senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan ilmu, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang rumasa, hamba yang sadar diri, hamba yang selalu ingat akan kekurangan dirinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, bila mana ada tutur kata atau perbuatan atau apapun yang timbul dari saya yang kurang berkenan atau khilaf, saya mohon dibukakan pintu maaf ya Bu. Mau bulan Ramadan, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.